Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Juli Jati Prambuti, dalam Ngaji Seni Rupa. Sahabat-sahabat semua, apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat. Pada sesi kali ini saya akan melanjutkan topik kita, yaitu pelembagaan seni rupa modern di Indonesia. Dan pada sesi kali ini saya akan lebih fokus lagi mengerucut pada satu hal, yaitu pertumbuhan infrastruktur seni rupa modern. Sahabat-sahabat semua, membicarakan seni rupa modern sebenarnya kita tidak bisa lepas dari dua hal, yaitu pertumbuhan suprastruktur, dalam hal ini dunia intelektualitas, ya, dan pemikiran-pemikiran yang berkembang pada era itu, ya, kemudian infrastruktur, yaitu lembaga-lembaga yang menopang terjadinya kemodernan. Sahabat-sahabat semua, kita tahu bahwa seni rupa modern itu lahir dari perjalanan yang panjang, tidak pendek, karena pasca Renaissance, ya, kemudian manusia Barat itu mengalami penemuan-penemuan baru, ya, karena dibebaskan manusia dari kerangkeng dominasi, ya, pandangan-pandangan kebudayaan yang bertitik pangkal pada teologis, ya, menjadi antroposentris, ya, menjadi berpusat pada manusia. Nah, kepercayaan pada manusia sebagai pusat peradaban inilah yang kemudian memicu ilmu pengetahuan, dan kemudian terjadilah revolusi-revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, yang kemudian menyebar luas, ya, ke seluruh dunia melalui penyebaran melalui pengaruh Barat melalui kolonialisme. Salah satunya melalui seperti itu. Nah, kita tahu bahwa kemodernan itu memerlukan infrastruktur, yang tentu infrastruktur itu dipakai untuk menopang pertumbuhan budaya modern. Tapi harus diingat bahwa menjadi modern itu sebenarnya, ya, kita terjebak, ya, menggunakan parameter Barat, ya, karena misalkan konsep tentang kemodernan itu selalu diukur dari kemajuan-kemajuan yang dicapai Barat. Ya, orang dianggap modern apabila dia itu memang menggunakan model berpikir, world view-nya itu dengan tata pikir Barat, ya, menggunakan bahasa mereka, ya, lalu metodenya juga menggunakan metode mereka. Karena itu kalau di luar dari itu, maka dia menyebutnya belum modern, artinya tidak modern. Ambil contoh, kalau kita di Jawa, kita melihat bahwa perkembangan peradaban Jawa itu kan sudah sangat maju. Sebelum orang Barat datang, kita sudah bergaul dengan India, ya, dengan Cina, ya, termasuk dengan Arab, yang kemudian melahirkan satu akulturasi dan asimilasi yang melahirkan kebudayaan-kebudayaan baru terutama di Jawa, ya, perkembangan agama Hindu, Buddha, ya, yang melahirkan Prambanan, Borobudur. Lalu di Jawa kemudian berkembang sangat cepat perkembangan agama Islam yang dipicu oleh dakwah Wali Songo yang luar biasa, yang akhirnya sistem pengetahuan itu memang dipicu oleh pembelajaran-pembelajaran yang berbasis agama. Nah, itu semua, ya, pengetahuan itu tidak ditata melalui model Barat, ya. Dengan demikian mereka pun, ya, zaman itu ya mengenal bahasanya bahasa Arab, kemudian tulisan-tulisan Arab, ya, kemudian juga kalau di Hindu Buddha juga menggunakan bahasa-bahasa Sanskerta, kemudian bahasa Pali, ya, kemudian kalau di Jawa juga menggunakan bahasa Jawa, menggunakan huruf Jawa. Nah, ketika mereka masih menggunakan pengetahuan-pengetahuan seperti itu, ya, Barat menyebutnya tidak maju, artinya belum maju. Nah, oleh karena itu, untuk menjadi maju harus dididik khusus. Maka kemudian pada akhir abad 19, awal abad 20,
ya itu bentuklah beberapa lembaga-lembaga yang menopang ya transformasi pengetahuan Barat di Hindia Belanda. Salah satu lembaga yang kemudian muncul tahun 1778 tepatnya, yaitu Perkumpulan Seni dan Ilmu Pengetahuan di Batavia, yang didirikan di Batavia. Nah, bahasa aslinya itu namanya Batavias Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi titik sentral dari pertumbuhan pengetahuan modern yang dari Barat. Ya. Tentu di lembaga itu difasilitasi buku-buku dari Barat, kemudian juga ada berbagai pameran yang diselenggarakan, lalu ceramah atau diskusi ya dan pertunjukan dan seterusnya, yang semuanya itu mempertunjukkan apa yang sudah dicapai Barat. Nah, ini yang kemudian diteruskan dengan dibentuklah lembaga-lembaga pendidikan yang dianggap modern saat itu, mengganti dari sistem sanggar, sistem sanggar pemujaan, kemudian lalu pesantren menjadi sekolah. Jadi kata-kata sekolah itu kemudian diperkenalkan sebagai sebuah model kemajuan, ya. Kemudian itu lalu diadopsi, lalu dikembangkan, dikaitkan dengan sistem Among yang kemudian tahun 1922 itu melahirkan Taman Siswa. Taman Siswa itu sebenarnya sebuah uh, apa uh, counter culture dari sekolah itu, ya, yang 100% model Barat. Taman Siswa mengawinkan antara sebagian ada Baratnya, tetapi juga ada lokalnya. Dalam hal ini adalah Jawa di situ, karena memang yang mendirikan seorang tokoh Jawa, yaitu pemikir Jawa namanya Soehardi Suryaningrat. Dia seorang aristokrasi dari Jawa. Sahabat-sahabat semua, setelah itu kemudian di Batavia itu selain ada perkumpulan seni dan ilmu pengetahuan yang sudah muncul di hampir akhir abad 18. Kemudian di akhir abad 19 itu mendirikan Stovia. Nah, Stovia itu adalah sekolah pendidikan dokter Jawa. Ya, disebut dokter Jawa ya memang hal ini untuk memfasilitasi para ningrat Jawa untuk dididik sebagai tenaga-tenaga dokter yang nanti juga akan membantu ya pertumbuhan masyarakat di Hindia Belanda, terutama masyarakat-masyarakat elit di Hindia Belanda. Kita tahu pada zaman itu ya akhir abad 19 sampai pertengahan abad 20 ya, Hindia Belanda itu menjadi tempat yang paling seksi ya, kedatangan turis-turis dari Eropa. Ya, hal ini dipicu oleh dibukanya terusan Suez sebenarnya. Ya, memang sebelumnya memang ada kapal turis ya, kapal pesiar yang datang dari Eropa, tetapi sangat lama ya, karena harus mengelilingi Afrika ya. Begitu terusan Suez yang di sekitar Mesir ya, antara Mesir dan Arab itu ya, itu ditembus ya, kemudian jalur pelayaran dari Eropa ke Asia itu menjadi sangat relatif pendek ya, melalui Laut Mediterania, kemudian masuk terusan Suez, Laut Merah, kemudian keluar sudah Laut Hindia Belanda, Laut Hindia, sampailah di tanah yang dianggap eksotik, yang menawarkan cahaya matahari tropis yang indah, yang sejuk, ya, dan itu yang disukai oleh orang-orang Eropa. Karena memang Hindia Belanda ini diiklankan besar-besaran, dan itu tentu akan memberikan masukan yang besar sekali bagi pemerintah kolonial Belanda, karena memang dia butuh dana yang besar saat itu untuk membangun Belanda sendiri ya, karena akibat dari kehancuran revolusi ya, akibat revolusi di Prancis, kemudian dia juga kena dampaknya lalu dikuasai oleh Prancis ya, dan dari itu Belanda menjadi punya strategi yang berbeda untuk tetap survive, yaitu dengan cara
meningkatkan akses yang lebih besar lagi pada orang-orang pribumi terutama di Hindia Belanda. Nah, sahabat-sahabat semua, kita tahu bahwa setelah berdirinya Stovia itu kemudian di Batavia itu sudah ada namanya bioskop ya. Itu kurang lebih didirikan tahun 1900-an, itu sudah ada bioskop. Kalau sebuah kota ada bioskop itu artinya apa? Itu pertanda bahwa kota itu memang kota sudah modern sebagai representasi peradaban modern. Ya. Nah, kemudian muncul juga namanya NIK ya, NIK ya, Nederlands Kunstskring ya, Nederlands Kunstskring. Nederland Indische Kunstskring ya, itu asosiasi lingkar seni Hindia Belanda. Nah, Kunstskring ini ya, ini yang nanti akan punya peran yang besar sekali dalam memperkenalkan seni rupa modern di Hindia Belanda ya, terutama di Batavia memang. Kemudian NIK ini yang kemudian terus berkembang ya, sampai kira-kira 1918 itu ada 28 Kunstskring berdiri di sejumlah kota di Jawa dan di luar Jawa yang dijadikan basis perkembangan peradaban modern Eropa itu. Karena di dalam Kunstskring itu yang dikenalkan bukan hanya seni rupa, tetapi juga seni pertunjukan, lalu konser, ya, musik, ya, kemudian teater, ya, lalu berbagai tari dansa terutama yang menjadi tempat para elit ya berkumpul di situ, ya, kemudian saling mempertunjukkan kemampuan berdansanya di situ. Itu ada di Kunstskring. Nah, tentu juga ada pameran-pameran yang membawa karya-karya master Eropa saat itu, yang kemudian itulah yang kemudian mempengaruhi pengetahuan seni ya di kota-kota penting di Hindia Belanda, ya, terutama memang di Batavia. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu pada awal abad 20 itu, selain sudah saya ceritakan munculnya Budi Utomo, dan itu kemudian akan mendasari basis suprastruktur, bukan infrastruktur tapi suprastruktur, yaitu perdebatan pemikiran yang memang sudah dipicu pada zaman Budi Utomo muncul 1908. Kemudian menjadi lebih masif lagi setelah berdirinya Balai Pustaka yaitu 1913 ya. Segala pemikiran itu kemudian ditulis, dikodifikasi dalam bentuk buku, kemudian disebarluaskan, dibaca oleh masyarakat atau pelajar saat itu. Balai Pustaka menjadi salah satu epicentrum kemodernan di Hindia Belanda saat itu, dan terus sampai akhirnya juga tidak hanya di seni rupa tetapi juga mempengaruhi khususnya di dunia bahasa atau sastra. Sahabat-sahabat semua, kemudian tahun 1914 itu Kunstskring yang tadi, Nederland Indische Kunstskring tadi, yang kemudian berubah nama itu untuk menetapkan lebih fokus lagi, yang kemudian berubah nama menjadi Batavia Kunstskring. Nah, dari Batavia Kunstskring inilah ya ilmu pengetahuan tentang seni rupa modern itu bisa dipelajari. Pada bagian yang akan datang saya akan cerita tentang peran-peran lembaga-lembaga yang dibentuk Belanda itu, kemudian yang bisa diakses oleh orang pribumi, yang melahirkan satu pandangan-pandangan baru dalam seni rupa modern. Sampai sekian dulu perjumpaan kita, ketemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.